Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di KBM Daring Matematika Peminatan bersama saya Ari Prasetyo. Di KBM Daring kita hari ini kita akan membahas tentang logaritma, meliputi definisi dan sifat-sifat dari logaritma. Mari kita mulai. Definisi logaritma. Perhatikan bentuk logaritma berikut. A log B sama dengan C. Sebenarnya cara membacanya adalah logaritma B dengan basis A sama dengan C. Namun kita buat kesepakatan saja menyebutnya A log B sama dengan C. Di sini jika ada operasi A log B dan hasilnya C, itu karena A pangkat C sama dengan B. Jadi kita mencari bilangan pangkatnya. Contoh, 7 log 49 sama dengan 2. Itu karena 7 dipangkat 2 hasilnya adalah 49. Kemudian 2 log 8 sama dengan 3 karena 2 dipangkat 3 hasilnya 8. 2 log setengah sama dengan min 1 karena 2 dipangkat negatif 1 adalah setengah. Kemudian ada log 100 sama dengan 2. Di sini kan basisnya tidak ada, itu maksudnya adalah 10. Jadi setiap basis yang nggak ada itu nilainya 10 ya. Log 100 sama dengan 2 karena 10 pangkat 2 sama dengan 100. Sekarang mari kita coba soal-soal berikut. Ada 2 log 16, 5 log 1, dan log 1000. Coba kalian cari 2 pangkat berapa yang hasilnya 16, 5 pangkat berapa yang hasilnya 1, dan 10 pangkat berapa yang hasilnya 1000. Jadi, definisi logaritma adalah operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan, atau operasi yang mencari bilangan pangkatnya. Kita akan melanjutkan ke sifat-sifat dan contoh operasi logaritma. Sifat yang pertama, jika saya punya A log A, maka hasilnya pasti 1. Kenapa? Karena A dipangkat 1 hasilnya juga A. Contoh, 3 log 3 sama dengan 1. Kan 3 dipangkat 1 hasilnya 3. Kemudian log 10 sama dengan 1, karena 10 dipangkat 1 hasilnya 10. Sifat yang kedua, A log 1 nanti hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena A dipangkat 0 hasilnya 1. Semua bilangan dipangkat 0 hasilnya 1 ya. 7 log 1 sama dengan 0. Ya karena 7 dipangkat 0 hasilnya 1. Kemudian ada 100 log 1. Ya hasilnya tetap 0. Karena 100 dipangkat 0 hasilnya juga 1. Sifat yang ketiga, jika ada A log B ditambah A log C, ingat di sini basisnya sama-sama A ya, maka nanti B dan C bisa kita kali. Menjadi A log dalam kurung B dikali C. Berikut contohnya. 6 log 18 ditambah 6 log 2. Di sini basisnya sama-sama 6, maka 18 dan 2-nya bisa kita kali, sehingga hasilnya menjadi 6 log 36. Sekarang coba 6 pangkat berapa yang hasilnya 36? Maka jawabannya pasti adalah 2. Contoh yang lain, log 5 ditambah log 200. 5 dikali 200 hasilnya adalah 1000. Di sini tidak ada basisnya, maka aslinya adalah 10. Sekarang 10 pangkat berapa yang hasilnya adalah 1000? Tentu jawabannya adalah 3. Sifat keempat adalah kebalikan dari sifat yang ketiga. Jika saya ada A log B dikurangi A log C, di sini basisnya sama-sama A, maka hasilnya adalah A log B dibagi C. Contohnya, 7 log 147 dikurangi 7 log 3. Di sini basisnya sama-sama 7. Maka 147 bisa kita bagi 3. Hasilnya adalah 7 log 49. Sekarang 7 pangkat berapa yang hasilnya 49? Jawabannya adalah 2. Berikutnya, 5 log 375 dikurangi 5 log 3. 375 kita bagi 3 hasilnya adalah 125. Sekarang 5 pangkat berapa yang hasilnya 125? Hasilnya adalah 3. Sifat yang kelima, jika saya punya A log B dikali B log C, di sini ada B dan B-nya bisa kita coret sehingga menjadi A log C. Contohnya, 8 log 3 dikali 3 log 64. 3 di atas dan yang di bawah bisa kita coret sehingga hasilnya adalah 8 log 64. 8 pangkat berapa yang hasilnya 64? Hasilnya adalah 2.
Contoh lagi, 5 log 4 dikali 4 log 7 dikali 7 log 125. 4-nya bisa dicoret, 7-nya bisa dicoret, sehingga menjadi 5 log 125. 5 pangkat berapa yang hasilnya 125? Jawabannya adalah 3. Sifat yang keenam, jika saya punya A pangkat N log B pangkat M, maka pangkat yang punya B kita pindah ke depan, pangkat punya A kita taruh di bawah. Jadi M per N dikali A log B. Contoh, saya punya 81 log 27 sama dengan 81-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 4, 27-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 3, sehingga hasilnya menjadi 3 per 4 dikali 3 log 3. Kita kan tahu bahwa 3 log 3 itu hasilnya 1, maka sama saja 3 per 4 dikali 1 sama dengan 3 per 4. Sifat yang ketujuh, jika saya punya A log B, maka itu sama dengan 1 per B log A. Ini adalah sebuah kesamaan. Contoh, 64 log 2, maka sama saja dengan 1 per 2 log 64. 2 pangkat berapa ya yang hasilnya 64? Jawabannya adalah 6, maka hasilnya adalah 1 per 6. Kemudian kita masuk ke sifat yang ke-8. Jika saya punya A pangkat A log B, jadi sini logaritmanya jadi pangkat ya, maka hasilnya mau tidak mau adalah B. A-nya bisa kita coret langsung. Contoh, 6 pangkat 6 log 7, maka hasilnya adalah 7. Dan yang terakhir adalah sifat ke-9. Jika saya punya A log B, maka bisa kita ubah menjadi log B per log A, kemudian kita boleh bebas mengasih basis. Di sana saya tulis M, maksudnya adalah angka yang bebas. Contoh, saya punya 625 log 125, maka menjadi log 125 dibagi log 625. Kita isi basis yang menguntungkan, sama-sama saya kasih 5, menjadi 5 log 125 dibagi 5 log 625. Berarti hasilnya 5 pangkat berapa yang hasilnya 125? Hasilnya adalah 3. Dan 5 pangkat berapa yang hasilnya 625? Hasilnya adalah 4. Maka hasilnya adalah 3 per 4. Perlu diingat, jika memberi basis harus sama-sama. Jika 5 sama-sama 5 atau angka yang lain boleh, yang penting menguntungkan. Kemudian kita masuk ke latihan soal. Selesaian soal yang pertama, 3 log 5 dikali 7 log 81 dikali 5 log 7. Kita dekatkan angka yang sama menjadi 3 log 5 dikali 5 log 7 dikali 7 log 81. Maka angka yang sama bisa kita coret, 5 dan 5 dicoret, 7 dan 7 dicoret, sehingga menjadi 3 log 81, maka hasilnya adalah 4. Soal nomor 2 yang A, 2 log 30. Untuk mengerjakan soal seperti ini, 30-nya kita faktorkan dulu menjadi perkalian bilangan. Di sini saya ubah menjadi 2 dikali 3 dikali 5. Ingat, jika ada perkalian bentuk logaritma, bisa kita ubah menjadi bentuk penjumlahan, sehingga bisa kita jabarkan menjadi 2 log 2 ditambah 2 log 3 ditambah 2 log 5. 2 log 2 hasilnya adalah 1. 2 log 3 sesuai soalnya hasilnya adalah A, dan 2 log 5 hasilnya adalah B. Maka hasilnya adalah 1 ditambah A ditambah B. Soal yang B, 3 log 120, 120-nya diubah menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Kemudian kita jabarkan menjadi 3 log 2 pangkat 3 ditambah 3 log 3 ditambah 3 log 5. Di sini ada bentuk 3 log 2 pangkat 3, maka ada perpangkatannya saya pakai sifat yang tadi, pangkatnya kita pindah ke depan menjadi 3 per 1, 3 log 2. Kemudian 3 log 3-nya saya ubah menjadi 1. Kemudian 3 log 5-nya saya ubah menjadi log 5 per log 3. Nanti kita kasih basis yang sama. Kemudian 3 per 1-nya kita ubah menjadi 3. Kemudian 3 log 2-nya kita balik menjadi 1 per 2 log 3 sesuai sifatnya. Kemudian 1 tetap kita tulis 1. Lalu log 5 per log 3-nya kita kasih basis sama-sama 2. Karena di soalnya di sana yang diketahui adalah basis 2. Kemudian kita tulis sama dengan 3. 1 per 2 log 3-nya itu 2 log 3 kan hasilnya A. Berarti menjadi 1 per A. Ditambah 1, ditambah 2 log 5 itu B per 2 log 3 itu adalah A. Berarti menjadi B per A. Untuk soal 2 yang C, silahkan kalian coba sendiri.
Nah, tugas kalian hari ini yang pertama, catat materi dan contoh di video ini di buku tulis. 2. Selesaikan contoh yang belum terjawab. Yang ketiga, foto dan kirimkan ke Google Classroom. Demikian KBM kita hari ini. Sampai jumpa di KBM berikutnya. Saya Ari Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.